Hendro ya. Iya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang ya dengan Mas Satur ya. Iya, baik, Pak. Nanti kita akan membahas tentang perilaku kekerasan ya, Mas Satur ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Semalam istirahatnya nyenyak ya? Nyenyak, Pak. Nyenyak ya. Nanti kita akan berdiskusi di sini ya tempatnya. Waktunya 3 sampai 4 menit ya Mas Satur ya. Kita Iya. akan mendiskusikan tentang bagaimana penyebab perilaku kekerasan, terus faktor apa saja sih yang mempengaruhi, terus akibatnya apa ya, Iya. apakah itu merugikan atau menguntungkan, kemudian cara mengontrol perilaku kekerasan itu sendiri. Jadi saya juga akan ajarkan cara mengontrol perilaku kekerasan dengan teknik nafas dalam gitu ya. Iya, Pak. Nanti kita membahas sebenarnya termasuk apa termasuk dalam apa perilaku kekerasan yang dialami oleh Mas Satur ya. Iya, Pak. Kayak gitu ya. Udah siap ya Mas Satur ya? Sudah, Pak. Udah siap ya. Mas Satur, apakah mengetahui penyebab perilaku kekerasan itu sendiri? Tidak, Pak. Tidak ya. Nanti saya kasih penjelasannya ya. Ada beberapa faktor yang mengaruhi perilaku kekerasan itu sendiri. Yang pertama adalah faktor biologis, itu bisa dari genetik ya, dari keturunan, bisa dari hormon, berarti itu turun temurun ya, genetiknya ya, atau kelainan otak itu bisa karena cedera atau karena penyakit ya, yang mengalami kejiwaan. Kemudian dari faktor psikologis itu memang karena ada gangguan mental, terus kemudian karena trauma pada masa kecil, kemudian kurangnya coping individu, berarti pertahanan diri yang kurang ya Mas Satur ya. Iya, Pak. Untuk faktor sosial mungkin karena kemiskinan, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi ya, sorry ya. Kemudian faktor budaya, kurangnya budaya damai, jadi perilaku kekerasan itu sering muncul ya. Akibat perilaku kekerasan itu sendiri dapat mengakibatkan kerugian Mas Satur ya. Iya, Pak. Ini dapat menimbulkan akibat negatif, mungkin dampak fisiknya bisa terjadi pada korban ya, luka-luka gitu ya, trauma, kemudian psikologisnya mungkin stres ya. Cara mengontrol perilaku kekerasan itu sendiri bisa dengan aktivitas yang positif, cari aktivitas ya, seperti mancing atau jalan-jalan kemana kayak gitu ya, supaya perilaku kekerasan itu hilang atau berkurang ya. Kemudian mencari dukungan dari orang-orang yang terdekat ya, buat support mental ya, kayak gitu ya. Terus kemudian bisa juga dengan terapi yang bisa membantu mengurangi ya terjadinya perilaku kekerasan dengan teknik nafas dalam. Ini nanti saya ajarkan teknik nafas dalam ya, nanti ditirukan ya Mas Satur ya. Iya, Pak. Dengan menarik nafas dari hidung, tahan 3 detik, keluarkan lewat mulut. Iya, itu bisa dilakukan 3 kali Mas Satur ya. Iya Mas Satur bisa, hebat ya. Nanti Mas Satur bisa ditulis di buku katanya Mas Satur. Iya, nanti besoknya diulangi lagi, terus saya akan kesini lagi ya Mas Satur ya, untuk menanyakan apakah sudah bisa melakukan teknik ini untuk mengurangi perilaku kekerasan ya Mas Satur ya. Iya, Pak. Ya, terima kasih atas kerjasamanya Mas Satur ya. Sama-sama, Pak. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Sore Mas Satur. Sore, Iya, Pak. saya dengan Hendro ya. Iya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang ya dengan Mas Satur ya. Iya, baik, Pak. Nanti kita akan membahas tentang perilaku kekerasan ya Mas Satur ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Semalam istirahatnya nyenyak ya? Nyenyak, Pak. Nyenyak ya. Nanti kita akan berdiskusi di sini ya tempatnya. Waktunya 3 sampai 4 menit ya Mas Satur ya. Kita akan mendiskusikan tentang bagaimana penyebab perilaku kekerasan, terus faktor apa saja sih yang mempengaruhi, terus akibatnya apa ya, apakah itu merugikan atau menguntungkan, kemudian cara mengontrol perilaku kekerasan itu sendiri. Jadi saya juga akan ajarkan cara mengontrol perilaku kekerasan dengan teknik nafas dalam gitu ya. Nanti kita membahas sebenarnya termasuk apa termasuk dalam apa perilaku kekerasan
yang dialami oleh Mas Satur ya. Iya, Pak. Kayak gitu ya. Udah siap ya Mas Satur ya? Sudah, Pak. Udah siap ya. Mas Satur, apakah mengetahui penyebab perilaku kekerasan itu sendiri? Tidak, Pak. Tidak ya. Nanti saya kasih penjelasannya ya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku kekerasan itu sendiri. Yang pertama adalah faktor biologis, itu bisa dari genetik ya, dari keturunan, bisa dari hormon, berarti itu turun-temurun ya, genetiknya ya, atau kelainan otak itu bisa karena cedera atau karena penyakit ya, yang mempengaruhi kejiwaan. Kemudian dari faktor psikologis itu memang karena ada gangguan mental, terus kemudian karena trauma pada masa kecil, kemudian kurangnya coping individu, berarti pertahanan diri yang kurang ya Mas Satur ya. Iya, Pak. Untuk faktor sosial mungkin karena kemiskinan, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi ya, sorry ya. Kemudian faktor budaya, kurangnya budaya damai, jadi perilaku kekerasan itu sering muncul ya. Akibat perilaku kekerasan itu sendiri dapat mengakibatkan kerugian Mas Satur ya. Iya, Pak. Ini dapat menimbulkan akibat negatif, mungkin dampak fisiknya bisa terjadi pada korban ya, luka-luka gitu ya, trauma, kemudian psikologisnya mungkin stres ya. Cara mengontrol perilaku kekerasan itu sendiri bisa dengan aktivitas yang positif, cari aktivitas ya, seperti memancing atau jalan-jalan kemana kayak gitu ya, supaya perilaku kekerasan itu hilang atau berkurang ya. Kemudian mencari dukungan dari orang-orang terdekat ya, buat support mental ya, kayak gitu ya. Terus kemudian bisa juga dengan terapi yang bisa membantu mengurangi ya terjadinya perilaku kekerasan dengan teknik napas dalam. Ini nanti saya ajarkan teknik napas dalam ya, nanti ditirukan ya Mas Satur ya. Iya, Pak. Dengan menarik napas dari hidung, tahan 3 detik, keluarkan lewat mulut. Iya, itu bisa dilakukan 3 kali Mas Satur ya. Iya Mas Satur bisa, hebat ya. Nanti Mas Satur bisa ditulis di buku katanya Mas Satur. Iya, nanti besoknya diulangi lagi, terus saya akan kesini lagi ya Mas Satur ya, untuk menanyakan apakah sudah bisa melakukan teknik ini untuk mengurangi kekerasan ya Mas Satur ya. Iya, Pak. Terima kasih atas kerjasamanya Mas Satur ya. Sama-sama, Pak. Selamat sore. Selamat sore, Pak.